Yang dipilih oleh Rasulullah itu namanya ilmu yang khusus buat mereka, yang lainnya nggak masuk. Yang ketiga ilmu umum. Yang ketiga ilmu umum. Artinya ilmu umum semuanya bisa masuk. Kita akan bahas ilmu yang pertama khusus buat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah memerintahkan kepada Rasulullah, apa kata Allah? Ya Rasul, ya ayyuhan Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kata Rasul, kata Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhan Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Siapa yang diajak bicara sama Allah? Rasulullah. Apa kata Allah? Balik, sampaikan. Ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada. Dari siapa? Min rabbik, daripada Tuhan. Kamu perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan kepada Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diturunkan untuk Rasulullah, hanya untuk menyampaikan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya secara umum. Jadi Nabi perintahkan hanya menyampaikan apa yang diturunkan untuknya dan untuk menyebarkan kepada umatnya. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ya alim atau balik mau arifun. Allah tidak mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan ya Rasul, aku perintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada umatmu hal-hal yang telah diturunkan untukmu. Tapi Allah tidak mengatakan wahai Rasul, sampaikan apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Gitu. Artinya yang Allah ajarkan kepada Nabi itu banyak. Allah mengajarkan kepada Rasulullah banyak. Makanya ilmunya Rasulullah itu ilmu lauhil mahfuz. Tapi yang disampaikan sama kita hanya yang Allah turunkan sama Nabi. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Artinya yang diajarkan tidak disampaikan sama kita. Tidak diajarkan, karena kewajiban Rasulullah menyampaikan apa yang telah diturunkan untuk Nabi. Tapi Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada umatnya yang telah Allah ajarkan kepada Nabi. Paham ya? Makanya kata Rasulullah dalam satu hadisnya, lau tarawna ma ara wa ta'lamuna ma a'lam, kalau seandainya engkau melihat apa yang aku lihat dan kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahittum qalilan wa la baqitum kathiran. Kalau seandainya kata Rasulullah, kamu ini melihat apa yang aku lihat, melihat hal-hal yang ajaib yang Allah pertontonkan, Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya kamu lihat apa yang aku lihat dan kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu ini nggak mungkin nangisnya, nggak mungkin tertawa banyak, pasti tertawanya sedikit, banyak nangisnya. Walamma taraddattum bin nisa' fil furush, dan
kalian juga nggak mungkin merasa nikmat ketika berhubungan dengan istri kalian. Coba bayangkan kaum yang neraka, mulia, dengar semuanya. Wah, nggak mungkin kita, nggak mungkin tenang hati kita. Ini rahmah, itulah namanya rahmah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa? Kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau seandainya Rasulullah mengajarkan semua yang telah diajarkan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kita tidak mungkin kumpul-kumpul begini. Gak mungkin kita bisa tidur, gak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya jima sama istri kita, gak mungkin. Keluar masuk kamar mandi juga gak mungkin jalan setahun sekali karena jarang makan. Cuma karena apa? Karena kita gak diajarkan, tidak dikasih tahu. Memang ada batasannya, karena ini ilmu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang Rasulullah tidak diajar, tidak mengajarkan kepada umatnya. Ini yang pertama, ilmu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dan yang lainnya itu yang pertama, itu yang lainnya nggak bisa langsung. Yang lainnya nggak bisa langsung. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Ilmu lawhi melihat Rasulullah. Makanya ada ilmu apa? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Yang hakikatul yakin hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. Hakikat Nabi. Masya Allah. Thumma dana fatadalla fakana qausaini aw adna. Sudah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak taat dulu. Sudah situ berhenti. Bagaimana? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Oh, mau diterjemah lagi nggak bisa, karena itu ilmu khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kuncinya adanya di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kuncinya di Nabi. Yang kedua, ilmu hanya Rasulullah hanya mengajarkan kepada sahabat-sahabat pilihannya saja. Hanya sahabat-sahabat pilihannya saja, tidak ada yang lain. Walaupun banyak sahabat, tapi Rasulullah tidak mengajarkannya kecuali kepada beberapa sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Wabil khusus salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya beliau. Apa kata Sayyidina Ali? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam allamani 70 baban min al-ilm. Rasulullah telah mengajarkan kepada saya 70 ilmu, 70 bab tentang ilmu, 70 ilmu. 70 ilmu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya ada orang yang mampu untuk membawa ilmu ini, saya kasih ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya ada Madinatul Ilm wa Aliyun. Pintunya ilmu ada di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya sahabat-sahabat kalau ruwet, ada masalah yang ruwet, datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datangnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah, langsung diajarkan oleh Imam, langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung 70 bab ilmu diajarkan oleh Rasulullah SAW khusus buat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Sayyidina Ali apa? Kalau seandainya ma min syai'in fil alam illa wa fil Quran. Kata Sayyidina, tidak ada satu pun sesuatu di alam ini kecuali semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada orang kehilangan ikatan otak, saya cari di Quran pasti ada.
Istilahnya ahli dalam Quran. Dan yang tahu itu Imam Ali bin Abi Thalib. Yang tahu hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau mengatakan seperti itu. Ma min syai'in fil alam illa wa fil Quran. Hatta umur Nabi Muhammad SAW, bahkan usianya Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran. Usianya Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Coba kita cari. Ada nggak usianya? Apakah ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan usianya Rasulullah? Hanya Imam Ali bin Abi Thalib yang tahu berapa usianya Rasulullah SAW. Hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa beliau katakan? Beliau katakan usianya Rasulullah itu disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam surat Al-Munafiqun, di akhir ayat daripada surat Al-Munafiqun. Di akhir ayat surat Al-Munafiqun. Kenapa? Karena surat Al-Munafiqun itu surat yang ke-63. Coba kamu lihat. Surat Al-Munafiqun itu surat yang ke-63. Terakhir, kemudian beliau katakan karena di akhir surat Al-Munafiqun itu Allah sebutkan walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda umurnya seseorang kalau sudah datang waktu itu. Kata Imam Ali, di sinilah Rasulullah akan datang 63 tahun. Imam Ali bin Abi Thalib yang tahu Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Coba usianya Nabi ada di dalam Al-Quran. Makanya setelah surat Al-Munafiqun apa? Setelah surat Al-Munafiqun surat Taghabun. Apa namanya? Apa sih surat Taghabun? Surat kesedihan, surat yang hampa, surat yang berkaitan dengan kerugian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam habis itu Rasulullah meninggal. Karena Rasulullah habis itu meninggal. Masya Allah. Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau sampai mengatakan begini. Ada salah satu sahabat tanya sama teman-teman. Ya Imam Ali, ya Amirul Mukminin, engkau mengatakan bahwa tidak ada satupun di alam dunia ini kecuali ada di dalam Al-Quran. Saya mau tanya, ada enggak Allah menyebutkan masalah tokoh? Ada enggak di Al-Quran? Ada enggak di dalam Al-Quran Allah sebutkan tokoh? Nah, ada enggak? Kamu enggak paham semua? Kata Imam Ali, kata sahabat, karena Allah tidak menyebutkan masalah tokoh. Coba sebutkan di dalam Al-Quran mana itu tokoh? Kata Imam Ali, ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Wala laisa junahun alaikum an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Kamu tidak dosa kalau kamu masuk rumah yang memang bukan disediakan untuk tempat tidur, bukan tempat tinggal, dan disitulah di tempat itu ada barang-barang untuk kalian. Maksudnya toh, Masya Allah. Nama Ali bin Abi itu salah satunya adalah menantunya Rasulullah SAW. Yang ilmu itu hanya Rasulullah hanya mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib 70 ilmu, dan tidak ada yang sanggup membawa ilmunya Ali bin Abi Thalib. Bahkan kata sahabat, fa wallahi laula ishtighaluhu bil hurub, kalau beliau ini enggak sibuk dengan perang, karena Imam Ali senang perang, memang hobinya perang. Kalau ada perang dia maju lebih dulu. Fa wallahi laula ishtighaluhu bil hurub, kalau dia tidak sibuk dengan perang,
Jibril alaihissalam. Makanya beliau ini kalau di dalam kitab Fatwa Ibn Hajar al-Haytami namanya di atas maqam Qutbiyah itu namanya ada al-Fardul Jami sendiri sih. Semua wali itu lewat ke situ. Kata ulama itu Sayyidina Khidir. Ada yang mengatakan bukan Sayyidina Khidir tapi Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ilmunya beliau itu ilmu laduni, karena langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Hudzaifah Al-Yamani. Siapa? Sahabat Hudzaifah Al-Yamani itu beliau mendapat julukan sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diajarkan oleh Rasulullah semua ilmu tentang fitnah. Bahkan Rasulullah menyebutkan semua nama-nama orang sampai yaumul qiyamah yang akan menimbulkan fitnah kepada umatnya Rasulullah SAW. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai 300 lebih disebutkan satu persatu sama Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Jadi siapapun orang yang menyebarkan fitnah, kerusakan kepada umat Rasulullah SAW, kecuali sudah disebutkan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani satu persatu. Fulan bin fulan, bapaknya pun disebut. Coba bayangkan 300 lebih nama yang akan menimbulkan dan menyebarkan fitnah kepada umatnya Rasulullah SAW. Fitnah yang paling besar saat itu ketika khilafah Umayyah, Mulkun Alud, raja yang menggigit, raja yang zalim, Umayyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah ini pertama orang yang menyebarkan kezaliman, menyebarkan kesesatan, menyebarkan kehancuran Bani Umayyah. Dan subhanallah, yang pertama yang dihasut, yang pertama yang dizalimi sama Bani Umayyah itu berapa? Siapa? Ahlul Bait Rasulullah. Jadi jangan heran kalau ada kerajaan, ada apapun, ya kerajaan atau pemerintahan yang mana mereka itu berkuasa di satu daerah atau di satu kampung, pasti yang pertama yang dihajar itu Ahlul Bait Rasulullah SAW. Karena sunatullah. Tapi subhanallah, Bani Umayyah hancur karena musuh 70 tahun bahkan 80 tahun itu setiap mimbar khutbah Jumat mereka menyebutkan melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 80 tahun khutbah Jumat. Di akhir daripada khutbah Jumat yang kedua Imam Ya'muru bil 'adli wal ihsan itu sebelumnya itu hanya melaknat Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi begitu dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dirubah itu semua. Diganti dengan Inna Allah Ya'muru bil 'adli yang pertama. Bani Umayyah datang Bani Abbasiyah. Tujuannya mau nolong Ahlul Bait Rasulullah. Tujuannya mau nolong, mau membantu menjaga Ahlul Bait. Datang Bani Abbasiyah. Bani Umayyah hancur, muncul Bani Abbasiyah. Begitu Bani Abbasiyah awalnya nolong, begitu serakah sama dunia, yang dihajar Ahlul Bait juga. Jadi jangan heran, ya. Pada akhirnya Ahlul Bait juga yang dihajarkan, ya yang dimusuhi dan dizalimi oleh mereka. Ini disebutkan oleh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu, fulan sampai yaumul qiyamah 300 lebih orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani ini saking hebatnya beliau. Apa beliau? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau saking takut karena saya sahabat Hudzaifah betul-betul benar wajahnya orang-orang munafik, wajahnya betul-betul persis
Kalau menyebutkan orang-orang sifat orang munafik atau orang-orang yang menyebar fitnah ini seperti kita melihat orang, habis itu orang itu pergi. Kira-kira kita bisa nggak menceritakan orang ini wajahnya seperti ini? Bisa? Sedikit apanya? Dan kata sahabat Hudzaifah, la'alla sahabat ini mungkin banyak juga sahabat yang lupa atau lupa sengaja dilupakan sama mereka ilmu-ilmu yang seperti ini karena takut. Kalau seandainya disebutkan satu persatu, diriwayatkan oleh sahabat dan diturunkan oleh tabi'in, diturunkan oleh kita enak. Oh, orang ini sudah disebutkan oleh Rasulullah. Tapi usir rahasia, nggak bisa disebutkan oleh orang lain. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada sahabat Hudzaifah yang lain. Ya Hudzaifah, lihat muka saya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat, ada nggak ciri-ciri saya itu orang yang munafik? Saking ketakutan Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah saya ini pernah disebut oleh Rasulullah? Supaya Sayyidina Umar bin Khattab nggak pede kayak kita. Kita ini terlalu pede. Ya, kita ini terlalu pede. Sayyidina Abu bin Al-Darda istikharah. Saya habaib bukan? Namun ada. Istikharah saya ke Ahlul Bait bukan, saya diakui bukan sama Rasulullah. Istikharah. Kita ini cuma terlalu pede. Bagi suaka, terlalu pede. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, jelas-jelas ya, sahabat yang jalil, sahabat yang agung, sahabat yang betul-betul sama Rasulullah SAW. Bahkan di khilaf khalifah yang luar biasa. Datang, coba lihat kasih. Kata Sayyidina Hudzaifah, "Qad bara'akallah min nifaq ya Umar bin Khattab." Kamu telah terbebaskan dari sifat-sifat munafik. Alhamdulillah. Pada Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Ini Sayyidina Umar bin Al-Ashra Al-Mubasyshar bil Jannah, 10 orang yang dikabar gembirakan di akan surga, tetap kurang pede. Masya Allah. Jadi ilmu yang kedua adalah ilmu yang Rasulullah ajarkan khusus kepada sahabat-sahabatnya khusus seperti Sayyidina Abu Talib dan juga seperti Sayyidina Hudzaifah. Yang ketiga, ilmu buat umum kita semuanya. Ya, ilmu umum, ilmu al-amr wan nahi, ilmu perintah Allah, ilmu larangan Allah Subhanahu wa taala, ilmu hukum, semuanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan umum itu wajib karena Rasulullah sudah menyampaikan semuanya dan wajib bagi kita selaku umatnya, selaku orang yang muslim harus mempelajari semua ilmu perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ilmu-ilmu larangan Allah dan Rasulnya, dan juga hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Imam Al-Busairi mengatakan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Masya Allah. Adapun ilmunya Allah a'az. Belum sudah. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Allah Musa dengan Sayyidina Sayyidina Musa punya keistimewaan, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang kalimullah. Begitu dia merasa bahwa dirinya orang yang paling berilmu, Allah datangkan satu orang soleh. Allah datangkan satu orang soleh yang bernama Khidir. Lalu Allah berikan ilmu laduni dan Nabiullah Musa datang tentang Subhanallah. Ilmunya Allah susah. Makanya kata Abu Abdullah bin Ali Al-Haddad, qad tahaqqaqtu bi azzi. Saya sudah memastikan bahwa saya orang yang memahami.
Al-Ghazali, beliau mengatakan anta wahidun fis sama wa ana wahidun. Engkau ya Allah satu-satunya Tuhan yang ada di langit dan aku ada yang di bumi. Maksudnya kalau orang mengartikan dengan bahasa kasar ini bisa kafir. Maksudnya ya Allah, engkau adalah satu-satunya Tuhan yang pantas yang aku sembah, dan aku adalah makhluk satu-satunya yang di bumi ini yang paling lemah, paling bodoh. Saya ini orang yang paling hina, yang paling bodoh, yang paling tidak punya apa-apa adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya berkat beliau itu berkat tawadu, berkat merasakan kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya menjadi sultan